Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa kembali dengan saya Bu Siti. Anak-anak, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tema 9 subtema 1 Kayanya Negeriku dengan materi bahasa Indonesia. Namun anak-anak, sebelum kita mempelajari materi ini, marilah kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Semoga nanti yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku yang Ibu sayangi, kita akan membahas materi wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang atau narasumber yang diperlukan untuk memperoleh keterangan atau pendapatnya mengenai suatu masalah. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya dari narasumber atau orang yang kita tanyai. Nah, anak-anak, selanjutnya teknik dan rencana wawancara. Yang pertama ada langkah awal dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menyusun daftar pertanyaan sesuai tema. Selanjutnya, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam menyusun daftar pertanyaan tersebut. Jadi harus lebih paham ya, atau tidak boleh berbelit-belit. Selanjutnya anak-anakku, setelah selesai berwawancara, membuat kesimpulan dari informasi yang didapatkan dari narasumber. Selanjutnya, langkah-langkah saat wawancara. Menentukan narasumber sesuai dengan tema wawancara. Nah, ini ya, sebaiknya kalian mencari narasumber yang sesuai dengan tema yang akan kalian butuhkan informasi tersebut. Selanjutnya anak-anak, menghubungi narasumber untuk memastikan kesediaannya melakukan wawancara. Jadi sebelum kita wawancara, sebaiknya kalian harus menghubungi narasumber terlebih dahulu ya. Selanjutnya anak-anak, menyiapkan alat tulis dan alat perekam. Nah, ini ya. Selanjutnya, membuat janji dengan narasumber sebelum wawancara. Anak-anak, sebelum kalian mewawancarai harus mempunyai langkah-langkah tersebut ya. Menentukan narasumbernya, kemudian menghubungi narasumber, menyiapkan alat tulis, kemudian membuat janji dengan narasumber. Ide pokok dalam teks wawancara. Anak-anakku, informasi pokok dalam bacaan dapat kita ketahui dengan menemukan ide pokok paragraf. Ide pokok atau gagasan pokok adalah informasi yang dibahas dalam teks bacaan atau wawancara. Ide pokok terdapat dari jawaban narasumber. Ide pokok diperjelas oleh kalimat penjelas yang menjelaskan informasi pokok dalam bacaan. Selanjutnya anak-anakku, ide pokok dalam bacaan dapat diketahui dengan mengajukan beberapa pertanyaan 5W plus 1H. Masih ingat ya? Ada siapa, atau kita seringkali dengan who, kemudian apa, what, kemudian kapan, when, mengapa, why, di mana, where, kemudian bagaimana, how. Nah, ini anak-anak ya. Jadi kalian ketika berwawancara tidak boleh keluar dari garis-garis pertanyaan yang 5W dan plus 1H tadi. Selanjutnya anak-anakku, nah di sini ada ya salah satu contoh ya, contoh pertanyaan wawancara tentang kondisi lingkungan. Di sini ada narasumbernya ayah, dedi ya. Kemudian daftar pertanyaannya. Yang pertama, siapa nama bapak? Nah, itu ya.
Kemudian dan seterusnya ya. Dan nomor 2 sampai nomor 5 silahkan dibaca di layar ya. Sudah saya paparkan di layar. Nah, anak-anakku, itu adalah bentuk salah satu contoh pertanyaan ketika kalian berwawancara. Anak-anak, pelestarian lingkungan. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang ada di bumi. Manusia harus turut melaksanakan pelestarian lingkungan. Lingkungan yang dilestarikan dapat membuat masyarakat atau makhluk hidup tumbuh dan berkembang dengan layak. Ya. Selanjutnya anak-anakku, menjaga dan melestarikan makhluk hidup disebut konservasi. Sekali lagi, menjaga dan melestarikan makhluk hidup disebut konservasi. Contoh, mendirikan cagar alam yang berfungsi untuk melindungi flora dan fauna khas di suatu daerah beserta lingkungan di sekitarnya. Selain cagar alam, juga ada suaka marga satwa untuk melindungi satwa tertentu. Nah, ini anak-anak ya. Nah, anak-anak, demikian tadi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat ya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Tetap ya anak-anak ya, jaga semangat belajarmu. Kemudian jangan lupa tetap dijaga sholat 5 waktunya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.